Perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, Sulaiman bin Suhaim berkata, saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Lalu saya berkata, wahai Rasulullah, orang-orang yang datang kepadamu dan mengucapkan salam kepadamu, apakah engkau paham akan salam mereka? Artinya, apakah engkau mengetahui akan salam mereka itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, dan aku membalas salam kepada mereka yang mengucapkan salam kepadaku itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang melewati kuburan seseorang yang dikenalnya, lalu ia mengucapkan salam kepadanya, niscaya orang itu yang dikubur membalas salam kepadanya dan mengenalnya bahwa ini salam dari kawanku Fulan bin Fulan, atau dari dangsanakku, atau dari anakku. Dan apabila melewati kuburan yang tidak dikenalnya dan ia mengucapkan salam kepadanya, maka orang itu membalas salam kepadanya. Artinya, nang dalam dunia kita patuh, kita kenal, sampai dalam kubur pun dia kenal kepada kita. Seorang laki-laki dari keluarga Asim al-Juhdari berkata, saya bermimpi bertemu dengan Asim dalam tidurku setelah 2 tahun ia meninggal dunia. Lalu saya bertanya, bukankah kamu telah meninggal dunia? Asim menjawab, iya. Lalu saya bertanya, di mana kamu? Maka Asim menjawab, saya demi Allah dalam taman dari taman-taman surga. Saya dan rombongan dari sahabat-sahabatku berkumpul setiap malam Jumat dan paginya ke tempat Abu Bakar bin Abdullah al-Muzani. Lalu kami menerima berita-berita darimu. Saya bertanya, jasadmu atau roh-rohmu? Maka Asim menjawab, alangkah jauh, jasad telah hancur dan sesungguhnya hanya roh-roh yang bertemu. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa orang yang di alam kubur itu ada terbagi 2, ada arwahun mu'azzabah, ada ruh yang diazab oleh Allah, itu kumpulannya di Sijin. Ada arwah-arwah yang muna'amah, yang diberikan kenikmatan, itu kumpulannya di Illiyin. Roh-roh yang berziarah dengan kawan-kawannya satu dengan yang lain, roh yang berziarah kepada guru-gurunya, itu hanya bisa dilakukan oleh arwahul muna'amah, roh-roh yang diberikan nikmatan. Itu roh-roh yang di dalam kuburnya itu mendapatkan nikmatan, itulah yang bisa saling berhilang dengan kawan-kawannya. Itulah roh yang saling mengetahui kabar berita orang-orang yang di dunia ini. Sedangkan roh-roh yang diazab itu, mereka tentu sibuk dengan azab itu. Kada sempat berhilang-hilang satu dengan yang lain, karena masing-masing diazab, masing-masing disiksa.
kada sempat betakun bertanya kayak apa kabar di benua, kayak apa kabar di kampung, kada sempat betakun lagi karena ia sibuk dengan azab yang diterimanya itu. Keluarga Asim terus berkata, saya bertanya kepada Asim yang telah meninggal dunia itu dalam mimpi tadi, apakah kamu mengetahui dengan ziarah kami kepadamu? Kalau kami ziarah ke kubur ikam, tahulah ikam. Pada ini nang ziarah si pulan, ini ziarah si pulan, ini nang ziarah kawan, tahulah. Apakah kamu mengetahui dengan ziarah kami kepadamu? Asim menjawab, ya, kami tahu dengan ziarahmu pada sore hari Jumat semuanya, dan hari Sabtu sampai terbitnya matahari. Artinya kalau ikam ziarah kepada kami itu hari Jumat atau malam Sabtu, kami tahu engkau ziarah kepada kami. Kalau kada hari itu paling-paling hanya menerima kabar, tadi si fulan ada ziarah sini, tadi si fulan ada ziarah sini. Tapi kalau hari Jumat, malam Sabtu kita ziarah kubur, itu langsung dia mengetahui bahwa ini adalah sahabatku datang ziarah kepadaku, ini anakku ziarah kepadaku. Saya bertanya, bagaimana demikian tidak hari-hari semuanya? Kenapa kada semingguan? Maka hari itu aja nang tahu. Asim menjawab, karena keutamaan hari Jumat dan keagungannya itu. Itu termasuk di antara kelebihan atau fadilat hari Jumat, di mana orang yang dikubur mengenal langsung, mendengar langsung orang-orang yang ziarah kepadanya. Maka oleh karena itu disunatkan ziarah itu hari Jumat atau malam Sabtu atau malam Jumat, itu masih disunatkan. Muhammad bin Wasi' berziarah pada hari Jumat. Maksudin artinya kalau ziarah hari Jumat. Lalu dikatakan kepadanya, jikalau kamu tunda sampai hari Isnin, jaka hari Senayan pang ziarah kada usah hari Jumat nih. Ia menjawab, telah sampai kepadaku kabar bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia mengetahui para penziarahnya pada hari Jumat, hari sebelumnya dan hari sesudahnya. Kamis, Jumat, Sabtu, nah itu kalau kita ziarah kubur, nah itu nang dikubur ada orangnya, sehingga bisa mengenali langsung penziarahnya itu. Ad-Dhahhak berkata, barang siapa berziarah ke kubur, berziarah ke kubur sebelum terbit matahari pada hari Sabtu, maka orang yang meninggal itu mengetahui ziarahnya. Ditanyakan bagaimana demikian, Ad-Dhahhak menjawab, karena kedudukan hari Jumat itu, karena kemuliaan hari Jumat. Artinya hari Jumat itu hari yang memang dijadikan untuk hari akhirat. Hari Jumat itu adalah hari akhirat, hari yang paling mulia di antara segala hari di dalam dunia ini. Bishr bin Mansur berkata, ketika zaman ta'un, zaman wabah, maka seorang laki-laki pulang pergi ke kuburan. Ia menghadiri salat jenazah. Zaman ta'un, zaman wabah, penyakit ta'un, setiap hari ada orang mati karena penyakit itu. Lalu si laki-laki ini tiap hari umpat sembahyang jenazah. Lalu apabila sore hari, maka ia berdiri di pintu kuburan. Laki-laki tadi bila sore hari dia berdiri di pintu kuburan serta mengatakan, mudah-mudahan Allah menjinakkan keliaran kalian.
Kan orang dalam kubur itu liar, artinya kada tenang, karena bukan tempat yang dikenal biasanya dalam dunia. Begitu masuk kubur, jelas ini akan merasa liar, kada terbiasa. Semoga Allah menjinakkan keliaran kalian, merahmati keasingan kalian, memaafkan kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah menerima amal-amal kebaikan kalian. Ia tidak menambah atas kata-kata ini. Setiap hari bila habis sembahyang jenazah, menguburakan orang mati, berdiri di muka kuburan itu, dia doakan yang dikubur tadi mudahan dapat rahmat, mudahan dia maafkan Allah kesalahannya, mudahan diterima Allah kebaikan-kebaikannya. Hanya kalimat-kalimat itu. Artinya kadang membaca Fatihah, kadang membaca Yasin, kadang membaca tahlil di kubur, cuma itu aja. Berdiri di muka kubur, ya Allah rahmatilah orang yang dikubur ini, maafkan kesalahan-kesalahannya, terimalah amal kebaikannya. Ia tidak menambah atas kata-kata ini. Laki-laki itu berkata, lalu pada suatu hari, pada suatu malam, saya kembali pulang ke keluargaku dan saya tidak datang ke kuburan. Satu hari habis menyembayangkan jenazah, bulik langsung ke rumah, kada ke kuburan, sebagaimana yang aku berdoa. Lalu pada sore hari, pada suatu malam, saya kembali pulang ke keluargaku dan saya tidak datang ke kuburan, lalu berdoa sebagaimana yang aku berdoa. Malam itu langsung bulik ke rumah aja, kada singgah ke kuburan, kada berdoa di sana. Maka pada waktu saya tidur, tiba-tiba saya melihat orang banyak telah datang kepadaku. Dimimpiakan Tuhan malam itu, banyak orang datangan. Lalu saya bertanya, siapa kalian dan apa keperluan kalian? Siapa kalian ini dan apa urusan datang ke sini? Mereka menjawab, kami adalah penghuni kuburan. Kami ini, ya orang-orang dalam kubur tuh. Saya bertanya, apa yang membawa kalian datang? Ada apa garang datang ke sini? Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah membiasakan kami menerima hadiah darimu ketika pulangmu kepada keluargamu. Kami ini biasa menerima hadiah dari kami. Saya bertanya, apa hadiah itu? Mereka menjawab, doa-doa yang kamu doakan untuk kami dengannya. Doa-doa itu rupanya diterima oleh Allah, doa itu dikabulkan Allah, sehingga orang yang dalam kubur itu mendapat kenyamanan dengan datangnya rahmat Allah kepada yang dalam kubur tadi. Saya berkata, sesungguhnya aku akan kembali kepada yang demikian. Maka saya tidak meninggalkan doa-doa sesudah yang demikian itu. Habis kejadian mimpi itu, tiap hari menyempatkan diri ke kuburan, hanya sekedar untuk mendoakan, ya Allah berikan rahmat kepada mereka ini, terimalah maafkanlah segala kesalahannya dan terimalah segala amal kebaikannya.